3 tahun yang lalu sejumlah besar perusahaan Eropa dan Amerika melakukan boikot terhadap kapas Xinjiang, di antaranya adalah H&M, Nike, Adidas, dan merek internasional lainnya telah secara terbuka mengumumkan boikot kapas Xinjiang, karena mereka menganggap Tiongkok melakukan kerja paksa. Meskipun tuduhan ini tidak memiliki bukti langsung, tetapi pemboikotan ini telah berdampak besar pada industri kapas Tiongkok. Namun tahun ini terjadi perubahan yang tidak terduga di pasar Eropa. Produk kapas Tiongkok yang disebut cotton linters telah menjadi komoditas panas. Banyak negara tergila-gila dengan membeli semua pasokan kapas dari Tiongkok hingga mencapai 70%. Untuk memastikan pasokan yang stabil, beberapa bisnis bahkan menimbun persediaan yang dibutuhkan untuk kebutuhan berikutnya. Yang mengejutkan, para penimbun serat kapas ini bukanlah perusahaan tekstil biasa, melainkan beberapa pedagang senjata terbesar di Eropa. Mengapa pedagang senjata Eropa membeli kapas Tiongkok? Kapas identik dengan kehangatan dan kenyamanan untuk dibuat pakaian atau dekorasi rumah kita. Kapas memainkan peran yang sangat diperlukan. Serat kapas tidak hanya halus dan lembut, tetapi juga sangat penting dalam bidang medis dan digunakan untuk membuat kain kasa, perban dan kapas medis. Biji kapas diproses untuk mengekstraksi minyak biji kapas aromatik yang memberikan rasa pada masakan kita. Cangkang biji kapas yang tampaknya tidak menarik ini sebenarnya mengandung nilai industri yang sangat besar, sehingga dapat diubah menjadi berbagai bahan baku industri, seperti lignan alkohol dan pakan protein. Tetapi tahukah Anda selain kegunaan yang terkenal ini, kapas juga dapat diubah menjadi senjata mematikan? Tentu, Anda tidak salah dengar, bahan lembut ini memiliki transformasi yang luar biasa di antara banyak jenis kapas. Serat kapas yang tampaknya tidak menarik ini memiliki peran penting dalam bidang militer untuk dijadikan senjata mematikan. Jadi mengapa senjata perlu menggunakan kapas? Sebenarnya serat kapas sangat ideal untuk membuat bubuk mesiu, dikarenakan seratnya yang pendek dan padat. Setelah melalui proses kimia, serat kapas dapat diubah menjadi nitroslulosa, bahan baku utama untuk membuat bubuk mesiu. Bubuk mesiu sebagai komponen inti pembuatan peluru memerlukan selulosa nitrat dan nitroslulosa yang berasal dari kapas. Banyak yang tidak pernah membayangkan bahwa peluru artileri yang digunakan di medan perang tidak terlepas dari dukungan kapas ini. Hal ini mau tidak mau membuat kita memandang kapas sebagai tanaman yang tampak biasa dengan kekaguman. Selain untuk membuat bubuk mesiu, kapas juga memiliki kegunaan militer lainnya, misalnya dengan menggunakan sifat serat kapas, para ilmuwan telah mengembangkan bahan anti peluru yang ringan namun kuat. Bahan ini tidak hanya memberikan perlindungan yang efektif bagi tentara, tetapi juga mengurangi beban mereka dan menjadikan mereka lebih fleksibel dalam medan perang. Di pasar kapas dunia, Tiongkok menempati posisi yang sangat penting, khususnya wilayah Xinjiang di Tiongkok Barat, yang tidak hanya merupakan basis produksi kapas terbesar Tiongkok, tetapi juga merupakan bagian integral dari rantai pasokan kapas dunia. Menurut statistik, lebih dari 70% kapas mesiu yang digunakan di pasar Eropa bergantung pada impor dari Tiongkok, di antaranya adalah Swedia dan Jerman yang mengimpor lebih dari 200 ton kapas setiap tahunnya. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah pembelian kapas Tiongkok oleh kedua perusahaan ini terus meningkat, dan kini mencapai hingga lebih dari 300 ton per tahun. Lalu mengapa para pedagang senjata Eropa begitu tergila-gila membeli kapas Tiongkok? Sejak pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022, tentara Rusia telah menembaki tentara Ukraina rata-rata 700 atau 800 kali sehari, terutama antara bulan Mei dan Juni tentara Rusia melancarkan serangan sengit, dan jumlah peluru yang digunakan setiap hari adalah dengan rata-rata 50.000 butir peluru ditembakkan setiap hari, dan hampir 4 juta peluru dalam 2 bulan. Hingga hari ini perang ini masih berlangsung, dan konsumsi peluru yang besar telah menyebabkan pasokan bahan baku utama seperti selulosa nitrat berada di bawah tekanan besar. Seorang eksekutif di sebuah pabrik senjata Eropa mengungkapkan bahwa kekurangan pasokan nitroslulosa telah berdampak besar pada industri ini, oleh karena itu penting pada tahun ini untuk memperbanyak pasokan nitroslulosa. Tiongkok telah menjadi mitra penting bagi pedagang senjata Eropa,
dengan sumber daya serat kapas yang melimpah dan ekspor yang stabil. Pada tahun 2022, kemampuan Tiongkok menyumbang hampir setengah dari perdagangan serat kapas dunia, diikuti oleh Amerika Serikat. Sebelumnya negara-negara seperti Jerman, Swedia dan Belgia adalah importir utama bahan ini selama bertahun-tahun. Tetapi Tiongkok telah memenangkan hati para pedagang senjata dunia dengan rendahnya biaya dan layanan yang dapat diandalkan. Tiongkok juga membuat khawatir pedagang Eropa dalam situasi politik internasional yang sulit saat ini. Tiongkok mungkin akan membatasi ekspor bahan mentah ini ketika hubungan Barat memburuk. Oleh karena itu mereka mulai menimbun kapas Tiongkok untuk mencegah risiko kekurangan pasokan di masa depan. Meskipun hubungan antara Tiongkok dan Swedia Barat semakin tegang, Swedia menekankan pada bulan April tahun ini bahwa meskipun saat ini mereka tidak sedang menghadapi masalah, tetapi alternatif masalah rantai pasokan dalam jangka panjang harus dipecahkan untuk memastikan pembuatan amunisi Eropa yang stabil. Namun menemukan alternatif tidak mudah, walaupun Swedia menggunakan kayu untuk memproduksi nitroselulosa, tetapi teknologinya belum matang dan masih lama, jauh dari hasil produksi yang diharapkan. Oleh karena itu, Kepala Hubungan Luar Negeri Jerman dengan blak-blakan menunjukkan bahwa produksi bahan utama nitroselulosa telah lama bergantung pada pihak ketiga yaitu Tiongkok dan negara lain. Untuk memperluas skala produksi amunisi, masalahnya bukan hanya pasokan bahan baku, tetapi juga pembentukan basis produksi lapisan kapas baru, sebuah proses yang mungkin memakan waktu 6 bulan hingga 2 tahun, yang berarti sekali Tiongkok membatasi ekspor bahan-bahan terkait, maka produsen senjata Eropa akan menghadapi risiko gangguan pasokan yang serius. Faktanya, posisi Tiongkok dalam rantai pasokan dunia sangat penting selain serat kapas. Tiongkok mengendalikan banyak bahan mentah dunia. Misalnya pada saat kritis, Tiongkok membatasi ekspor logam tanah dan gallium germanium ke Amerika Serikat. Bahan-bahan ini diperlukan untuk produksi instrumen presisi, senjata dan peralatan. Jika pasokan dari Tiongkok hilang, maka akan sulit bagi negara lain untuk menemukan pengganti dalam waktu singkat. Contoh-contoh ini menunjukkan posisi inti Tiongkok dalam rantai pasokan dunia, baik di industri militer atau bidang lainnya, dan kenyataannya sulit bagi semua negara untuk mengabaikan Tiongkok. Oleh karena itu, dalam situasi internasional saat ini, negara-negara harus lebih menghargai hubungan kerjasama mereka dengan Tiongkok, dan bersama-sama menjaga stabilitas dan kemakmuran rantai pasokan dunia. Jadi apa pendapat Anda tentang peran penting Tiongkok ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.